نقرأ من الأول. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala fi kitabih Fiqhul Asma'il Husna Al-Malikul Al-Maliku wa qad warada ismul Malik fil Qur'anil Karim fi 5 mawadi'a minha qawluhu ta'ala huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus wa qawluhu ta'ala fata'ala Allahul malikul haqq wa warada ismul malik fi mawdi'in wahidin fi qawli ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah ta'ala pagi hari ini kita akan lanjutkan penjelasan tentang nama-nama Allah tabaraka ta'ala yang lainnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang nama Allah Al-Maliku dan Al-Malik. Al-Maliku dan Al-Malik. Secara bahasa Al-Maliku artinya adalah raja. Al-Maliku dan Al-Malik raja atau penguasa. Ya, Al-Maliku pemilik. Nama waqad warada ismul Malik fil Qur'anil Karim fi 5 mawadi'. Nama Al-Malik yang artinya raja, nama Allah di antara nama-nama adalah Malik, sang raja. Terdapat nama Allah Al-Malik ini dalam 5 tempat di dalam Quran. Minha qauluhu ta'ala huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Dia. Dialah Tuhan yang maha diraja, Al-Quddus, Al-Malikul Quddus, yang maha suci. Juga dalam firman-Nya yang lain, yang tadi dalam surah Al-Hasyr ayat 23, yang lain dalam surah Al-Mu'minun ayat 116, fata'ala Allahul Malikul Haqq. Maha tinggi Allah, Dialah raja yang sebenar-benarnya, raja yang hak. Warada ismul Malik fi mawdi'in wahid. Adapun nama Allah Al-Malik, Al-Malik terdapat dalam satu tempat di Al-Quran, yaitu yang dalam surat Al-Qamar ayat 54 dan 55. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang bertakwa kelak akan mendiami tempat-tempat di taman-taman surga yang ada padanya sungai-sungai. Fi maq'adi sidqin, mereka memiliki kedudukan ya yang hak, yang benar. Inda malikin muqtadir, di sisi Tuhan malikin, ya, yang maha raja diraja, muqtadir, yang telah menetapkan segala sesuatu. Nah, وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. hasbuka. Hadhanil isman, dua nama ini Al-Maliku dan Al-Maliku, dalani ala anna Allah subhanahu dhul mulki, menunjukkan Allah lah pemilik kekuasaan. Karena yang namanya raja itu hakikatnya pemilik kekuasaan. Ay al-maliku li jami'il asya', dialah pemilik segala sesuatu. Al-mutasarrifu fiha, yang namanya raja, dia yang berhak mengatur segalanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, raja yang maha sempurna. Al-mutasarrifu fiha, dia yang mengatur sekehendak hatinya. Bila mumana'ah, tidak ada yang mampu menahan, wala mudafa'ah, atau menolak. Inilah sesungguhnya raja yang hak. Adapun raja-raja dunia
ya terbatas, kekuasaannya terbatas. Terkadang dia tak mampu menolak musuh-musuh yang datang dari luar yang menyerang negerinya, menaklukkan bangsanya. Ya, ini kerajaan-kerajaan dunia. Adapun Allah sang raja di raja, ya, al-mutasarrifu fiha. Dialah pemilik segala sesuatu. Ya, apa yang terdapat di dunia miliknya, yang terdapat di langit miliknya, di akhirat yang dia janjikan berupa surga, neraka, seluruhnya miliknya. Dan dia yang al-mutasarrifu fiha. Dia yang mengatur sekehendak hatinya. Bila mumana'atin, tak ada yang mampu menahan, ya, wala mudafah, menolak segala keputusannya. Adapun raja-raja dunia terkadang segala macam keputusan, ya, dengan musyawarat, dengan timbangan para menteri-menterinya, ya, terkadang dia tak jadi menjalankan suatu keinginan, ya, dicegah oleh mungkin menteri-menterinya dengan berbagai macam pertimbangan. Kadang-kadang dicegah dengan, ya, penguasa-penguasa sekitarnya tak mampu memiliki kekuasaan yang mutlak. Nah, wal mulku yarji'u ila umurin salasah. al-malik mungkin afdal. wal maliku yarji'u ila umuri salasah. Al-awwal thubutu sifatil mulki ثبوت صفات الملك له التي هي صفاته العظيمة من كمال القوة والعزة والقدرة والعلم المحيط والحكمة الواسعة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف وكمال الرأفة والرحمة والحكم العام للعالم العلوي والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Wal maliku yarji'u ila umurin thalatha. Yang namanya raja itu, nama Allah adalah Al-Malik, dan dia artinya adalah yang menjadi raja di raja. Yarji'u ila umurin thalatha. Raja itu dikatakan Allah namanya adalah Malik sebagai raja, kembali kepada tiga hal. Al-awwal thubutu sifatil mulkilah, menunjukkan adanya sifat berkuasa bagi Allah. Allati hiya sifatuhul azimah. Berkuasa ini adalah sifat Allah yang Maha Agung. Min kamalil quwwah, menunjukkan kesempurnaannya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengetahui raja-raja dunia itu menjadi raja karena memiliki kekuatan. Ya, tapi tentunya kekuatannya terbatas, tak sempurna. Berbeda dengan kekuatan Allah yang tanpa batas. Kamal quwwah wal izzah. Ya, min kamalil quwwati wal izzah, kemuliaan. Ya, kembali kata al-maliku, raja itu adalah merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pemilik kekuatan yang sempurna, kemuliaan, wal qudrah, ya, kemampuan untuk melaksanakan apapun yang dia kehendaki. Wal ilmil muhit, karena dialah pemilik ilmu yang meliputi segalanya. Ini yang bedakan Allah Jalla wa'ala sebagai raja dengan raja-raja yang ada di dunia ini. Ya, al-ilmul muhit, al-ilmul muhit, ilmu yang meliputi segalanya. Adapun raja-raja tanpa bantuan, ya, para pengawal-pengawalnya, tanpa bantuan menteri-menterinya, tak tahu banyak perkara. Harus diberitahukan kepadanya. Karena itu dia sebar kemana-mana, ya, mata-matanya, penolong-penolongnya, dan ilmunya tak meliputi segala hal. Ya, dia hanya mengetahui daerah kekuasaannya saja, yang bukan menjadi kekuasaannya tak dia ketahui. Adapun Allah, dialah yang maha sempurna kerajaannya. Ya, pemilik ilmu yang meliputi segala hal. Wal hikmatil wasi'ah, dan dialah, ya,
Seorang dialah Tuhan yang raja di raja, pemilik hikmah al-wasi'ah yang begitu luasnya. Dalam segala macam perintahnya ada hikmah, dalam segala macam larangannya ada hikmah, dalam segala macam penciptaannya ada hikmah. Adapun raja-raja dunia kadang-kadang perintahnya, kehendaknya, apa yang diciptakan terkadang tidak sesuai dengan hikmah. Terkadang bahkan padanya ada kezaliman. Ya, karena itulah kita melihat berganti-ganti hukum-hukum yang mereka buat. Yang tak cocok diganti, dibuat ternyata tak cocok dirubah. Karena mereka tak memiliki hikmah, kebijaksanaan yang sempurna. Ya, dengan keterbatasan manusia. Wa nufudhil masyiah, dan berlakunya segala kehendak Allah Jalla wa'ala. Inilah raja yang hakiki. Apa yang dikehendakinya pasti berlaku. Tak ada yang mampu menahan. Wa kamalit tasarruf, ya, sempurnanya at-tasarruf, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa kamalir ra'fati war rahmah, dan Allah sebagai raja di raja yang dia maha kuat perkasa, ya, tapi dia memiliki kesempurnaan ar-ra'fati war rahmah, belas dan kasih sayang. Banyak raja-raja karena kuat hilang kasih sayangnya, memeras rakyatnya, memungut daripada mereka pajak yang membuat rakyatnya kesulitan, tercekik mereka, berbagai kebijakannya merugikan rakyat. Ini manusia, ya, tak ada padanya rahmat. Kadang-kadang rahmatnya pun pilih bulu, ya, sebagian diberikan kemuliaan, sebagian dihinakan. Adapun Allah rahmat di dunia tak pilih bulu, musuh-musuhnya pun dia berikan, yang menentangnya pun dia berikan rahmatnya, cucuran rahmatnya Jalla wa'ala. Sehingga dengan rahmat tersebutlah orang-orang kafir semua bersenang-senang sebagaimana orang mukmin. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, mereka beranak pinak sebagaimana orang-orang mukmin. Ini karena sempurnanya rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk di dunia ini dan di alam semesta. Wal hukmil am, dan Allah disifati dengan nama Al-Malik, Raja, karena dia pemilik al-hukmil am, al-alamil ulwi was sufli. Karena segala macam bentuk hukum, ia adalah miliknya. Dia yang mengatur, baik yang ada di alam al-ulwi, di alam tinggi sana, alamnya malaikat, al-mala'ul a'la, dia yang mengatur. Maupun al-alamus sufli, alam yang rendah ini, dunia dan isinya. Ya, dialah pemilik peraturan, perintah, ya, bagi al-alam al-ulwi, alam yang maha besar, alam di langit sana, dan al-alam as-sufli, alam yang kecil ini, alam dunia ini. Wal hukmil 'am fid dunya wal akhirah, dan dialah pula pemilik segala macam bentuk keputusan hukum di dunia ini dan kelak di negeri akhirat. Raja-raja dunia hanyalah terbatas masanya saja, penguasa-penguasa dunia, ya, kadang-kadang dia sudah sakit, ya, dipindahkan kekuasaan kepada anaknya, kepada saudaranya, hilang ketika itu kekuasaannya, ya, dan seterusnya. Adapun Allah sempurna. Kalau raja-raja dunia hanyalah memiliki kekuasaan terbatas dalam jangka waktu yang terbatas, ya, di dunia ini. Adapun Allah pemilik dunia dan akhirat. Qala ta'ala, Allah berfirman, walillahi mulkus samawati wal ardi. Dialah Tuhan, pemilik kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan yang sempurna. Karena itulah dia layak disembah, dipuja, diminta, dijadikan tempat bergantung hati. Terkadang kita bergantung kepada makhluk lebih besar daripada ketergantungan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, akhirnya kita pun terkecoh. Ternyata tempat kita bergantung lemah, tak kuat, ya, karena semua adalah hambanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Dialah raja dunia, dia pula raja di akhirat. Kata Allah, kerajaan pada hari itu yakni pada hari kiamat,
Ya, al-mulku yawma idzin al-haqqu lirrahman. Kerajaan yang hakiki, yang abadi pada hari itu, yaitu kerajaan Allah, dialah milik Tuhan yang Maha Pemurah. Artinya dia raja dunia dan akhirat. Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahar. Allah akan tanya di hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya, yang diantara sekian jumlah daripada makhluknya, penguasa-penguasa dengan segala macam tingkatannya. Ya, ada penguasa yang tinggi, ya, menjadi penguasa bagi beberapa negara dia menguasai. Ya, ada penguasa yang rendah, hanya menguasai beberapa daerah saja. Allah akan berkata di hadapan mereka seluruhnya, ya, limanil mulkul yauma. Hari ini segala macam kekuasaan dan kerajaan milik siapakah? Lillahil wahidil qahar. Sesungguhnya semuanya hanyalah milik Tuhan Allah yang satu, Tuhan yang Maha Perkasa. Hilanglah semua kekuasaan. Ya, berkatalah para penguasa-penguasa yang merugi di akhirat, penguasa-penguasa yang zalim, menzalimi rakyatnya, ya, yang mengangkat diri sebagai Tuhan. Berkatalah mereka di hari kiamat, ya, ma aghna anni maliyah, tak guna lagi semua hartaku, halaka anni sultaniyah, hancur sudahlah semua kekuasaanku. Ya, nanti ketika dibangkitkan seluruh makhluk, tak ada yang dibangkitkan sebagai raja, tak ada. Tak ada yang dibangkitkan sebagai presiden, sebagai menteri, tak ada. Semuanya mengatakan halaka anni sultaniyah, habis sudah kekuasaanku. Tak ada ketika dibangkitkan aku konglomerat nomor 1 di dunia ini, pemilik sekian ribu perusahaan, sekian juta rakyatku, karyawanku. Tak ada. Semuanya mengatakan dhahaba anni maliyah, habis semua hartaku, tak ada lagi. Allahu Akbar. Ketika itulah Allah mengatakan dalam hadis qudsi, anal maliku ainal muluk, hari ini akulah raja. Dan dalam setiap hari Allah raja, tapi hari itu tampak kekuasaan Allah karena tak ada raja yang lainnya. Di dunia ini bersebar raja-raja. Ya, pada hari itu tak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mengatakan anal malik, sayalah raja, ainal muluk. Mana raja-raja dahulu? Tak guna semua yang dahulu menyebut dirinya raja-raja. Ya, sekarang semuanya binasa. Anal jabbaru ainal jababirah, aku yang Tuhan Maha Perkasa dengan segala macam bentuk keperkasaanku. Mana Tuhan, mana raja-raja yang dahulu merasa dirinya perkasa. Ini makna pertama. Naam. الثاني أن جميع الخلق ممالكه وعبيده وعبيده مفتكرون إليه ومضطرون إليه في جميع شؤونهم، ليس لأحد خروج عن ملكه ولا لمخلوق غنى عن إيجاده وإمداده ونفعه ودفعه ومنه وعطائه. قال تعالى: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Jika al-maliku yang artinya raja, ya, memiliki makna yang tadi kita sebutkan, bahwasanya dialah pemilik kekuasaan, ya, yang agung, kesempurnaan dalam kekuatannya, keperkasaannya, ya, ketentuannya, ilmunya, pemilik hikmah yang begitu luas, yang segala kehendaknya terjadi dan akan dia lakukan. Ya, maka yang kedua, makna raja adalah anna jami'al khalqi mamalikuhu. Makna raja bagi Allah, al-maliku, dialah Tuhan, raja di raja. Kenapa?
Karena jami'al khalqi mamalikuhu. Semua makhluk itu adalah ya di bawah kekuasaannya. Wa abiduhu, semuanya adalah hamba-hambanya belaka. Tak ada yang tidak hamba Allah. Ya, semuanya hamba Allah. Baik dengan ikhtiari, ya dia menjadi hamba Allah dengan pilihannya, dia beriman, dia tunduk, sujud, sembah Allah, beribadah, salat, zakat, puasa, ataupun ibadah ittirari. Hamba mau tak mau harus menjadi hamba. Ya, dalam bentuk apa? Tak mampu menolak segala macam ketentuan ilahi Allah. Orang-orang kafir itu hamba ittirari dalam banyak keadaan. Dalam perkara-perkara ikhtiari, ya memang mereka tak mau sholat, tak mau zakat, tak mau puasa, tak mau menjalankan perintah Allah, mengabaikan larang Allah. Tapi dalam perkara-perkara sifatnya ittirari, di luar kekuasaan mereka, mereka tak mampu menolak apa yang Allah inginkan. Dalam penciptaan diri mereka saja mereka tak mampu. Tak ada orang kafir yang komplain, kenapa tubuhku ini telah dilakukan hitam, kenapa aku jadi orang negro, rambutku keriting, aku mau rambutku pirang. Tak ada yang mampu. Dalam dirinya, kenapa aku pendek, kenapa aku tidak tinggi, kenapa si fulan tinggi. Ini menunjukkan penghambaan ya makhluk secara ittirari, mau tak mau. Diturunkan Allah baginya penyakit, datang baginya penyakit AIDS, HIV, penyakit AIDS, macam-macam. Tak kuasa dia untuk menolaknya. Subhanallah. Ya, Allah datangkan berbagai macam bala bencana, ya, penyakit menular dari kadang-kadang dari serangga, ya, dari flu burung, macam-macam, flu babi. Subhanallah. Ya, dari binatang-binatang kecil, dari nyamuk, malaria, tak mampu mereka menolak. Ya, mati bergelimpangan. Kemudian Allah datangkan ketentuan bencana alam. Tak mampu mereka menolak. Lihatlah bagaimana porak-porandanya Jepang dengan tsunami yang menimpa mereka, gempa. Tak mampu mereka menolak ketentuan Allah. Ya, di Amerika sana. Ini menunjukkan semua makhluk itu adalah hamba bagi Allah, baik sifatnya ikhtiari maupun ittirari. Orang-orang mukmin sebagai hamba Allah ikhtiari, dia punya pilihan. Ya, diberikan Allah jalan kebaikan, ditempuh jalan tersebut. Orang-orang kafir tak peduli, tapi dalam perkara-perkara lain mereka tak mampu mencegah kekuasaan Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka semuanya hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Tau'an au karha. Sukarela sebagaimana orang-orang mukmin yang menyembah Allah dengan sukarela, au karhan ataupun orang-orang kafir. Ya, munafik mau tak mau akan berjalan padanya ketentuan Allah. Subhanallah, jika Allah berkehendak, Allah datangkan kepadanya penyakit, tak mampu mereka menghindar. Allah datangkan kepadanya malapetaka, bencana, kematian. Ya, subhanallah. Maka yang kedua ini, raja itu Allah SWT namanya Al-Malik, sang raja, karena dia ya karena seluruh makhluk mamalikuhu wa abiduhu, semuanya adalah hamba-hambanya. Walaupun orang kafir tak mengaku sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, karena mereka hamba bagi hawa nafsu mereka. Tapi mau tak mau mereka harus mengikuti kehendak Allah dalam perkara-perkara yang sifatnya ittirari. Ya, jika Allah turunkan hujan, ada orang kafir yang bisa menahan hujan? Tak ada. Ya, Allah datangkan kekeringan panjang, tak ada orang kafir bisa ya mendatangkan hujan. Ya, semuanya dusta saja. Yang mengatakan dia bisa menolak hujan, menolak bala, ini semuanya adalah dajjal, pendusta. Wa muftaqiruna ilaih, semua makhluk itu butuh kepada Allah. Ya, orang kafir itu butuh kepada Allah. Dia adalah curah hujan yang Allah turunkan ke bumi ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tahan hujan, tak ada kehidupan di bumi ini. Tak ada mata air. Air yang kita minum dampak daripada rahmat Allah Jalla wa'ala, yang dia turunkan kepada kita hujan. Kemudian dia buat tanah menyimpan kandungan air, dia tumbuhkan hutan-hutan, menjaga agar air tetap berkekalan dalam tanah. Subhanallah. Dan dia buat tanah berlapis-lapis.
Di atas subur menyimpan air dan seterusnya, di bawahnya panas api. Subhanallah. Berapa banyak kita lihat kekuasaan Allah Maha besar. Sebagian negeri memiliki lahar yang terus-menerus mengalir sampai dalam lautan pun tetap panas, tetap terbakar, tetap berasap. Subhanallah. Ya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Seluruh makhluk muftaqiruna ilaih, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara yang sepele saja. Makan, minum, dari mana Allah Jalla wa Ala yang datangkan? Orang kafir memakan buah-buahan, makan tumbuh-tumbuhan, makan binatang. Siapa yang ciptakan? Ya, Allah ciptakan semua perangkat, binatang Allah ciptakan makanan baginya agar dia dapat hidup bertahan sehingga datang masanya, ya. Semuanya tumbuh-tumbuhan, air Allah turunkan. Subhanallah. Dan banyak Allah mengingatkan manusia. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan bumi ini kering kerontang. Afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun? Tidak akan melihat air yang kalian minum. Antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian yang mengklaim menurunkan dia dari langit? Am nahnul munzilun? Ataukah kami yang turunkan? Allahu Akbar. Ya, disuruh Allah berpikir. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami mau, kami jadikan semua air tersebut asin. Atau kami jadikan semua mata air kering. Dengan hikmahnya Allah jadikan ada air yang asin, ada air yang tawar. Bayangkan jika semua air asin sama seperti air laut, apa jadinya? Subhanallah. Ya, dia jadikan tak bercampur antara air dalam bumi ini dengan air di lautan. Kadang-kadang berdekatan, ini pantai, lautan, ini sumur. Sumur ini airnya tawar, lautan airnya asin. Subhanallah. Maka seluruh makhluk muftaqiruna ilaih, butuh kepada Allah Jalla wa'ala, muttaruna ilaih. Ya, bahkan mereka terpaksa harus butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fi jami'i syu'unihim, dalam segala macam kebutuhan mereka, urusan mereka. Laisa li ahadin khurujun an mulkih, tak ada yang mampu keluar daripada kekuasaan Allah. Subhanallah. Mau kemana kita keluar? Semuanya adalah milik Allah. Semuanya ciptaan Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Mau keluar dari bumi ini, kemana kita mau pindah? Planet Mars juga milik Allah. Mau kemana kita? Mau ke Venus juga milik Allah. Tak ada yang mampu keluar daripada kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang kita tak sadar, kita berbuat maksiat di kerajaan Allah. Subhanallah. Padahal kita makan daripada belas kasih Allah, minum daripada rahmat Allah. Diberikan kita pakaian, semuanya darinya. Tapi tetap kita tak tahu diri, tak tahu untung. Ya, lalai bersyukur, banyak kufur. Tapi Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita. Dia berikan orang-orang beriman kesempatan bertobat. Ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala tunda waktu, tak datangkan azab. Subhanahu wa taala. Laisa li ahadin khurujun an mulki, tak ada yang mampu keluar daripada kekuasaannya. Wala li makhluqin ghinan an ijadihi wa imdadihi, tak ada makhluk yang tak butuh Allah Jalla wa Ala, yang mengadakan baginya segala hal, yang memberikan baginya bantuan untuk mewujudkan segala hal. Ya, segala sesuatu milik Allah dan kita butuh kepadanya. Ya, apapun yang kita buat, semua yang ada di hadapan kita ini kita lihat tisu ini, kertas. Dari mana asalnya? Subhanallah. Dibuat orang dari berbagai macam bahan. Dari kulit kayu, dari pohon kayu, macam-macam. Subhanallah. Kayu siapa tumbuhkan? Allah Jalla wa'ala. Ya. Apapun yang ada pada kita. Gelas, dari mana bahannya? Pasir. Pasir siapa yang ciptakan? Allah Jalla wa'ala. Dia buatkan berbagai macam bahan. Ada dari logam pun dia ciptakan bermacam-macam. Dari tembaga, dari perak, dari nikel, dari emas, macam-macam. Subhanallah. Manusia saja yang merubah-rubahnya. Semuanya Allah siapkan, ada di alam raya ini Allah titipkan. Wa naf'ihi wa daf'ihi. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa.
Tak ada makhluk yang mampu ya eksis tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang mengadakan segalanya. Tak ada yang mampu makhluk mendatangkan bagi dirinya manfaat jika Allah tak kehendaki, tak izinkan, ataupun menolak mudarat jika Allah tak kehendaki, tidak Allah izinkan. Semuanya Allah Jalla wa Ala yang telah menggariskan, menetapkan. Makhluk tak mampu menolak mudarat, tak mampu mendatangkan manfaat. Subhanallah. Ya. Wa mannihi wa ata'ihi. Tak ada pun satu makhluk ya yang mampu ya merasa tak butuh dengan segala macam pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mannihi wa ata'ihi. Semuanya mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, suka tak suka, diucapkan atau tak diucapkan, semuanya butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, Allah berfirman, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ard. Maha berkah dialah Tuhan Allah, baginya kerajaan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang terdapat di antara keduanya. Antara langit bumi ini banyak sekali benda-benda yang maha besar, semuanya miliknya. Batu-batu meteor, bintang-bintang, matahari, planet, semuanya miliknya. Wa indahu ilmu sa'ati wa ilaihi turja'un. Dan di sisi Allah ada ilmu tentang kiamat, kapan dia datang, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Jika kalian tak mengakui Dia sebagai Tuhan di bumi ini, di langit sana Dia sebagai Tuhan pemilik dua kerajaan besar langit dan bumi, tunggulah, di sisinya ada ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Dan ingatlah ketika kiamat datang, semua kalian wahai manusia yang beriman dengan Allah, yang tak beriman dengan Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un. Banyak sekali orang-orang kufar tak mengakui Allah, tak apa-apa, tak mengurangi kuasa Allah, dan akan datang masanya kembali kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguhnya hanya kepada Allah jual berakhir segala macam bentuk urusan. Allah berfirman dalam ayat lainnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian seluruhnya begitu butuh kepada Allah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dialah Tuhan Allah yang maha kaya, maha terpuji, tak butuh kepada kalian, tak butuh kepada makhluk. Dia tak butuh arasy yang Dia ciptakan. Ya, Dia tak butuh kursi yang Dia ciptakan, tak butuh istri, tak butuh anak, tak butuh apapun juga. Iyasha, jika Dia mau, yudhibkum, Dia akan habisi kalian semua, Dia akan punahkan kalian. Dan itu telah Dia ciptakan, telah Dia kehendaki, telah terjadi. Sebagian bangsa-bangsa Allah punahkan. Yudhibkum, Allah jika berkehendak akan punahkan kalian sebagaimana Allah punahkan bangsa-bangsa sebelumnya. Mana kaum Ad? Punah. Mana keturunannya? Habis tak ada. Mana kaum Tsamud? Punah. Mana keturunannya? Habis ada. Mana kaum Lut? Habis. Mana Fir'aun? Keturunannya habis. Sebagaimana Dia kuasa menghabisi mereka, membuat mereka punah, Allah kuasa pula memunahkan kalian. Iyasha yudhibkum, jika Dia berkehendak Dia akan punahkan kalian semua. Bahkan sebagian daerah Allah punahkan habis, ditimbun negerinya semua. Kita lihat beberapa sejarah, ada kampung-kampung dalamnya banyak kemaksiatan, daerah Jawa sana. Perbuatan kemaksiatan dibuat terang-terangan. Ya dan billah, ditimbun Allah. Satu kampung habis, punah, tak ada bersisa. Jika Dia berkehendak, iyasha, jika Dia berkehendak, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Dia akan punahkan kalian, Dia akan ganti dengan generasi yang baru. Allahu akbar. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Tak ada sulitnya bagi Allah memunahkan kalian. Sebentar saja. Lihat tsunami, ya Allah Subhanahu wa taala datangkan daerah Aceh sana. Sebentar saja ratusan ribu tewas, punah. Allah masih sisakan sebagian mereka hidup, ya, dan itulah yang berketurunan terus menerus sampai sekarang.
Subhanallah. Ya, masih rahmat Allah, tidak dipunahkan semuanya. Ya, masih ada keturunan disisakan. Kalau semua mereka dihabisi, kasus kita. Tak ada lagi orang Aceh. Rindu kita dengan bandrek mereka. Subhanallah. Ya, rindu kita wajah-wajah mereka kayak orang Arab itu. Subhanallah. Allah masih rahmat kepada hamba-hambanya. Tak dia punahkan semuanya. Dia guncang Lombok seguncang-guncangnya. Sebagian punah, tak Allah SWT punahkan semua, disisakan sebagai pelajaran bagi mereka dan bagi kita supaya tetap berlangsung kehidupan. Subhanallah. Kalau dia mau, berapa banyak pulau-pulau yang hilang habis. Dahulu kala orang mengatakan Sumatera ini menyambung dengan Jawa. Tak payah kita melewati Selat Sunda, tak payah naik kapal feri, semuanya menyatu menyambung. Allah punahkan satu negeri. Pecah ketika itu Gunung Krakatau terbelah Sumatera dengan Jawa. Subhanallah. Dan banyak data-data menunjukkan akuratnya apa yang mereka katakan. Subhanallah. Dahulu menyatu Australia dengan daerah timur sana, Irian Jaya dan sekitarnya. Subhanallah. Sehingga hewan-hewannya sama. Ya, penduduk aslinya sama. Allah kuasa. Dahulu tak ada orang-orang di Batam ini. Mungkin 50 tahun yang silam tak ada orang di Batam ini. Subhanallah. Sekarang ada. Dan Allah berkuasa buat tak ada lagi jika dia berkehendak. Subhanallah. Dia gantikan masa demi masa. Dia gantikan generasi demi generasi. Dalam ayat lain, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Berapa banyak makhluk-makhluk melata yang tak mampu menanggung rezeki sendiri, tak mampu mencari rezeki sendiri. Di antaranya adalah janin dalam perut ibunya. Baik janin dalam perut ibu kita dari golongan manusia maupun dalam janin yang ada dalam perut-perut binatang. La tahmilu rizqaha, tak mampu mencari rezekinya. Subhanallah. Dalam kegelapan ya janin, dalam kegelapan perut sang ibu, tak mampu seorang pun memberikan rezeki baginya. Allah yang memberikan rezeki bagi janin-janin tersebut. Allahu Akbar. Ya, lihatlah bagaimana telur yang kita makan tiap hari, mata sapi. Subhanallah, ayam punya telur, sapi punya nama. Subhanallah. Kita lihat biasanya dia, kita buka ada putihnya, ada kuningnya. Dalamnya ada kehidupan. Siapa yang memberikan kehidupan sehingga akhirnya menetaslah jadilah ayam, jadilah itik? Allah. La tahmilu rizqaha. Mereka tak mampu mencari rezeki sendiri. Lihat anak-anak kita yang kecil, bayi-bayi, Allah memberikan rezeki kepada mereka. Bayi karena tak mampu makan nasi dan makan yang berat-berat, ya, tak mampu dia mengkonsumsi macam-macam. Allah buatkan untuknya rezeki yang khusus berupa air susu ibunya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. La tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Dia yang tak mampu mencari rezeki, Allah berikan rezeki baginya. Wa iyyakum, dan dia pula yang beri rezeki kepada kalian. Tiap hari kita sibuk cari rezeki, padahal rezeki kita telah Allah tentukan, telah Allah atur. Tak akan pernah rezeki kita habis sampai ajal kita habis. Tapi kita masih selalu galau dengan rezeki kita. Padahal telah ditentukan Allah, selama kau masih hidup, rezekimu masih kutanggung. Sibuklah kita mencari sesuatu yang jelas Allah tanggung. Sementara negeri akhirat yang tak jelas bagi kita, kita tak mau sibuk berusaha untuknya. Subhanallah. Ya, lihatlah orang-orang gila itu. Siapa yang menanggung rezekinya? Allah. La tahmilu rizqaha. Tak ada orang gila pandai bekerja. Ya, tak diterima orang-orang gila bekerja di muka kuning. Subhanallah. Tak diterima di shipyard manapun. Orang gila tak ada yang terima. Tapi Allah menanggung rezeki mereka. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, Allah yang menanggungnya. Kita tak tahu bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum. Kadang-kadang kita heran, tak pernah ada di rumah sakit anti orang gila berobat karena sakit perut, tak ada. Ya, tak pernah mereka kita ketahui sakit perut. Padahal apa yang mereka makan, subhanallah, semua ini sampah-sampah untuk mereka makan. Tak sakit-sakit. Kita yang semua jadi steril kan, pulang balik sakit. Subhanallah.
Ya. Sehat-sehat tuh orang gila tuh. Banyak kita masih muda-muda udah gila. Jalan ke sana kemari. Ya, pulang balik kita lewat kapan pun lewat jumpa dia senyum-senyum sendiri. Jalan tengah-tengah. Subhanallah. Apa makannya? Allah yang jamin. Kita pun tak tahu. Subhanallah. Tak dari mana dia makan, tak dari mana dia minum. Tak mati-mati. Karena masih ada rezekinya, masih ada ajalnya. Ini udah S2, S3, takut tak dapat rezeki, tak kawin-kawin. Tak sanggup ngasih makan bini katanya. Subhanallah. Wa huwas samiul alim. Ya, kata Allah, berapa banyak makhluk mereka tak mampu mencari rezeki, Allah memberi rezeki mereka. Dan kalian, dan Dia Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Dia mendengar rintihan hambanya, rintihan binatang-binatang. Dia dengarkan semuanya. Ya, suatu ketika Sulaiman ingin keluar, ingin melaksanakan salat istisqa, meminta hujan turun. Dia melewati satu tempat di sana, dia lihat subhanallah seekor semut sedang berdoa ke atas. Dia angkat kaki-kakinya ke atas langit. Berdoa, berharap kepada Allah agar Allah curahkan hujan. Jangan sampai karena kezaliman hamba-hambanya dari golongan manusia, mereka pun tak dapat hujan. Subhanallah. Mengangkatkan kaki-kakinya ke atas berdoa kepada Allah. Kata Sulaiman kepada Bani Israil, pulang. Sudah, ya. Laqad suqitum bi ghairikum. Kerjaan kalian telah digantikan oleh makhluk lain. Pulang. Ya, Allah akan berikan kepada kita curahan hujan. Subhanallah. Allah mendengar rintihan makhluk-makhluknya, rintihan binatang-binatang. Subhanallah. Ya, apalagi manusia. As-Sami' Al-Alim, dan Dia Maha mengetahui segala hal. Berkaitan dengan rezeki, Dia tahu di mana rezeki kita. Yang penting kita berusaha saja, berikhtiar saja, mengambil sebab. Semua telah Allah Subhanahu wa taala atur. Allah taala alam. Insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.